Teori-teori etika perspektif dari ajaran Barat atau non-Islam. Kelompok 2. Nama-nama anggota. Yang pertama adalah Elsa Aulia Ramadita, yang kedua Jenny Patricia, yang ketiga Marisa, yang keempat Muhammad Fajrin Gumelar. Materi yang akan dibahas adalah 1. Teori keadilan distribusi, 2. Teori utilitarianisme, 3. Konsep deontologi, 4. Teori keutamaan atau virtue ethics, 5. Teori hukum abadi atau eternal law, 6. Teori personal libertarianism, 7. Teori ethical egoism, 8. Teori existentialism, 9. Teori relativism, 10. Teori hak atau right. Yang pertama, teori keadilan distribusi. Inti dari teori ini bahwa perbuatan disebut etis bila menjunjung keadilan distribusi barang dan jasa, yang berdasarkan pada konsep fairness. Konsep yang dikemukakan oleh John Rawls, filsuf kontemporer dari Harvard, memiliki nilai dasar keadilan atau justice. Di sini suatu perbuatan adalah etikal bila berakibat pemerataan atau kesamaan kesejahteraan dan beban. Sehingga konsep ini berfokus kepada metode distribusinya. Distribusi sesuai bagiannya, kebutuhannya, usahanya, sumbangan sosialnya, dan sesuai merit atau jasanya, dengan ukuran hasil yang dapat meningkatkan kerjasama dalam atau antara anggota masyarakat. Contohnya seperti bos yang memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin, profesional, mandor yang memberikan upah sesuai apa yang dikerjakannya. 2. Teori utilitarianisme. Teori etika yang paling mewakili pendekatan teleologi disebut utilitarianisme. Teori ini mengarahkan kita dalam pengambilan keputusan etika dengan pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya, atau the greatest good for the greatest number. Artinya bahwa hal yang benar didefinisi sebagai hal yang memaksimalisasi apa yang baik atau meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Semakin bermanfaat pada semakin banyak orang, perbuatan itu semakin etis. Dasar moral dari perbuatan hukum ini bertahan paling lama dan relatif paling banyak digunakan utilitarianisme, atau dari kata utilis berarti manfaat. Sering disebut pula dengan aliran konsekuensialisme karena sangat berorientasi pada hasil perbuatan. Pendekatan ini dipandang liberal dan relatif paling mudah digunakan dengan bentuk dasar analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Keputusan diambil pada manfaat terbesar dibanding biayanya. Contohnya seperti seorang penjual es buah keliling seharusnya atau sebaiknya secara etis dia menggunakan gula asli. Tapi karena harga gula yang tinggi, maka dia mengurangi biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan sari gula yang lebih murah. Yang ketiga, konsep deontologi. Deontologi berasal dari kata deon yang berarti tugas atau kewajiban. Apabila sesuatu dilakukan berdasarkan kewajiban, maka ia melepaskan sama sekali moralitas dari konsekuensi perbuatannya. Jadi, keputusan menjadi baik karena memang sesuai dengan kewajiban.
dan dianggap buruk karena memang dilarang. Prinsip dasar konsep ini adalah tugas atau duty individu untuk kesejahteraan sesama dan kemanusiaan. Tipikal penganut pendekatan ini adalah orang-orang beragama atau ikut ketentuan atau kewajiban dalam agama dan orang hukum. Jadi, suatu menjadi baik karena berdasarkan kategori imperatif yang mewajibkan kita begitu saja. Tak tergantung syarat apapun, dasar filosofis Immanuel Kant tentang manusia dan teologi adalah manusia adalah suatu tujuan untuk dirinya, sehingga manusia harus dihormati sebagai suatu tujuan tersendiri, tidak boleh dijadikan sarana untuk tujuan lain. Contohnya seperti kita tidak boleh mencuri, berbohong kepada orang lain melalui ucapan dan perbuatan. Materi selanjutnya yaitu teori keutamaan atau virtue ethics. Dasar teori keutamaan bukanlah aturan atau prinsip yang secara universal benar atau diterima, namun apa yang paling baik bagi manusia untuk hidup. Dasar teori ini adalah tidak menyoroti perbuatan manusia semata, namun seluruh manusia sebagai pelaku moral. Memandang sikap dan akhlak seseorang seperti adil dan jujur, murah hati, dan lain-lain sebagai keseluruhan. Pendekatan ini menggunakan dasar pemikiran Aristoteles pada tahun 384-322 sebelum Masehi tentang kebajikan atau kesalehan, di mana manusia sebagai makhluk politik tak dapat lepas dari polis atau komunitasnya. Contoh dari teori keutamaan, yang pertama ada kebijaksanaan. Contohnya seperti seorang pemimpin yang memiliki sifat bijaksana dalam segala urusan. Yang kedua ada keadilan, mampu bersifat adil dalam menentukan pilihan. Yang ketiga ada kerendahan hati, membuat seseorang tidak menonjolkan diri sekalipun situasi mengizinkan. Selanjutnya ada suka bekerja keras, seperti mau terus berjuang dalam bekerja sehingga pada akhirnya dapat menikmati hasil jerih payah yang baik. Yang terakhir ada hidup yang baik, tidak perlu melakukan hal-hal yang dapat merugikan sekitarnya, dapat menikmati hidup dengan tenang, nyaman, dan damai. Selanjutnya ada teori hukum abadi. Dasar teori ini adalah bahwa perbuatan etis harus didasarkan ajaran kitab suci dan alam. Namun, permasalahan timbul karena kemudian agama menganjurkan meninggalkan keduniawian dengan meditasi atau kegiatan spiritual saja untuk menjadi orang sempurna. Contohnya, seorang pemikir gereja, St. Agustinus XII, pada tahun 354-430 sebelum Masehi, menyatakan bahwa melalui ratio ketuhanan diciptakan segala-galanya. Dalam Tuhan terletak suatu rencana tentang berjalannya semesta alam. Rencana tentang alam ini oleh St. Agustinus disebut hukum abadi atau lex eternal. Oleh Agustinus, konsep hukum abadi dari zaman Yunani kuno dikaitkan dengan kepercayaan Kristen terhadap Tuhan. Pandangan ini kemudian diikuti oleh St. Aquinas. 6 adalah teori personal libertarisme, dikembangkan oleh Robert Nozick, di mana perbuatan etika diukur bukan dengan keadilan distribusi kekayaan namun dengan keadilan atau kesamaan.
kesempatan bagi semua terhadap pilihan-pilihan yang ada atau diketahui untuk kemakmuran mereka. Teori ini percaya bahwa moralitas akan tumbuh subur dari maksimalisasi kebebasan individu. Teori ini bersifat deontologi karena melindungi hak kebebasan individu, namun bersifat teleologi pula, karena juga melihat hasil, yaitu apakah kebebasan telah dibatasi atau tidak. Kebebasan berbicara dan beragama. Tidak tanggung-tanggung Presiden ke-32 Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, bahkan menyatakan bahwasanya kebebasan berbicara merupakan salah satu dari 4 hak paling fundamental yang berhak dinikmati oleh setiap individu yang ada di dunia ini. Kebebasan berbicara kemungkinan adanya diskusi dan pertukaran ide antara satu individu dengan individu lainnya. Kebebasan beragama juga tidak membatasi kita untuk memilih yang mana agama yang kita percayai. Nomor 7 yaitu teori ethical egoisme. Dalam teori ini, maksimalisasi kepentingan individu dilakukan sesuai keinginan individu yang bersangkutan. Kepentingan bukan harus barang atau kekayaan, bisa pula ketenaran, keluarga bahagia, pekerjaan yang baik, ataupun apa yang dianggap penting oleh pengambil keputusan. Teori ini mengalami pengembangan yang disebut dengan enlightened ethical egoism atau self-interest, di mana berfokus pada kepentingan individu terhadap perspektif masyarakat atau kemanusiaan secara keseluruhan. Seseorang bisa memiliki kepentingan untuk memiliki dunia yang baik terhadap polusi asap mobil atau rokok dan lain-lainnya, walaupun itu tidak menguntungkannya. Oke. Contohnya yaitu adalah misalnya seorang individu yang memohon pinjaman akan memaklumkan kepada pegawai bank tentang kesilapan pihak bank, bukan atas dasar tanggung jawab, tetapi karena beliau mempunyai kepentingan. Teori yang ke-8 adalah teori eksistensialisme. Tokoh yang mengembangkan paham ini adalah Jean-Paul Sartre. Menurutnya, standar perilaku tidak dapat dirasionalisasikan. Tidak ada perbuatan yang benar-benar salah atau sangat-sangat benar atau sebaliknya. Setiap orang dapat memilih prinsip etika yang disukai karena manusia adalah apa yang ia inginkan dirinya menjadi. Menurut interpretasinya, eksistensi mendahului esensi. Awalnya manusia dahulu yang ada, kemudian baru ia menentukan siapa dia atau esensi dirinya. Setiap orang adalah makhluk bebas. Pertanggungjawaban moral berada pada setiap individu dengan caranya sendiri-sendiri. Contoh dari teori eksistensialisme ini adalah misalnya saja seperti pengalaman individu itu tersebut. Esensi atau substansi mengacu pada sesuatu yang umum, abstrak, statis, sehingga menafikan sesuatu yang konkret, individual, dan dinamis. Sebaliknya, eksistensi justru mengacu pada hal yang konkret, individual, dan dinamis. Itu dimaksudkan karena seorang individual belajar dari apa yang mereka alami sesuai faktanya, dan itu dialami oleh dirinya sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya yang ke-9 adalah teori relativisme. Teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif. Jawaban etika tergantung dari situasinya. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa tidak ada kriteria universal untuk menentukan perbuatan etis. Setiap individu menggunakan kriterianya sendiri-sendiri dan berbeda setiap budaya atau negara. Masalah yang timbul dalam praktiknya adalah self-centered atau biasa disebut juga dengan egois. Fokus pada diri manusia individu, mengabaikan interaksi dengan pihak luar sistem, dan pembuat keputusan tidak berpikir panjang. Semua tergantung kriterianya sendiri.
Contoh dari teori relativisme ini adalah suku bangsa Eskimo yang selalu menggunakan baju tebal karena hidup di kutub yang sangat dingin. Ada pula warga di beberapa negara tertentu telah lama terbiasa mengenakan pakaian secara tertutup yang kemungkinan terkait oleh kultur dan keyakinan agama. Namun ada juga orang di suatu wilayah negara yang lain justru sangat minim berpakaian bahkan setengah terbuka karena terkait budaya dan peradaban mereka. Bagi mereka yang berasal dari akar budaya lainnya, barangkali akan melihat hal tersebut sebagai pertanda seksualitas. Padahal bagi sang objek, hal itu bagian dari kehidupan normal. Atau bagi mereka yang sudah terbiasa dengan pola busana tertutup, akan merasa aneh ketika berhadapan dengan situasi publik seperti di pantai, taman, dan di kolam renang terbuka, di mana orang-orang menyesuaikan bajunya dengan aktivitas mereka. Teori yang terakhir atau teori yang ke-10 adalah teori hak atau right. Teori ini cenderung paling banyak digunakan dan populer untuk masa modern. Nilai dasar yang dianut adalah liberty atau kebebasan. Perbuatan etis harus berdasarkan hak individu terhadap kebebasan memilih. Setiap individu memiliki hak moral yang tidak dapat ditawar. Dalam praktiknya ditemui masalah karena seseorang biasanya minta haknya didahulukan, atau batasan hak sering tidak jelas. Peraturan sering mengorbankan minoritas. Contoh dari teori hak atau right ini adalah hak mendapatkan perlakuan yang adil, hak mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum, dan hak mendapatkan pembelaan hukum saat pengadilan. Itulah tadi penjelasan materi dari kami kelompok 2. Semoga bermanfaat dan mendapat ilmunya. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.